Pak Tosim adalah seorang pedagang tempe keliling, paruh baya yang hidup sederhana di sebuah kampung. Setiap hari ia mendorong sepeda tuanya untuk berjualan dari rumah ke rumah, demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Meski tubuhnya sering lelah dan penghasilannya tidak menentu, Pak Tosim dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan jarang mengeluh. Ia lebih memilih memaksakan diri bekerja daripada pulang tanpa membawa apapun untuk keluarganya. Sikap inilah yang kemudian membawanya pada sebuah pengalaman tak biasa yang mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal. Sebelum lanjut ke cerita, yuk isi kehadiran di kolom komentar. Tulis dari mana Anda menyimak cerita ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Semoga semua yang sudah subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Bismillah. Mari kita mulai ceritanya. Hujan mulai turun sejak sore, tapi Pak Tosim tetap mendorong sepeda tuanya menyusuri jalan kampung. Keranjang tempe di belakang sudah ditutup kain. Meski ia tahu air tetap bisa masuk, tangannya dingin, kakinya berat, dan punggungnya terasa nyeri. Sedikit lagi gumamnya pelan, asal bisa laku beberapa potong. Ia berhenti di depan sebuah rumah, mengetuk pagar kecil yang sudah bergarat. "Tempe," panggilnya. Suaranya hampir kalah oleh suara hujan. Tak ada jawaban. Ia menunggu sebentar lalu menghela napas. "Ya sudah," katanya pada diri sendiri lalu melanjutkan langkah. Di tengah jalan, pikirannya teras tertuju pada rumahnya. Ia teringat wajah istrinya yang pagi tadi hanya tersenyum tanpa banyak bicara. "Kalau hari ini tidak dapat apa-apa, mau makan apa kita?" ucapnya lirih. Ia menggeleng mencoba menepis pikiran itu. Tapi rasa bersalah justru makin berat. Hujan semakin deras. Air mengalir di jalan tanah, membuat sepeda sulit didorong. Beberapa kali roda tergelincir. "Ya Allah, kuatkan," katanya sambil berhenti sejenak. Ia membuka kain penutup keranjang, memeriksa tempe-tempenya, beberapa sudah basah. "Kalau rusak semua, habis sudah," keluhnya. Langit makin gelap. Kampung yang biasanya masih ramai kini sepi. Rumah-rumah tertutup, tak ada suara orang. "Kenapa sunyi begini?" katanya dalam hati. Ia mencoba mengingat jalan, tapi hujan membuat semuanya terlihat sama. "Ini harusnya belok kanan," katanya ragu lalu melangkah. Beberapa menit kemudian ia sadar, jalan itu tidak ia kenal. "Loh, kok beda?" ucapnya sambil berhenti. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. "Jangan panik," katanya pada diri sendiri. "Cari jalan besar saja." Tubuhnya mulai gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi juga lelah. "Kalau sakit, siapa yang jualan?" gumamnya. Ia teringat anak-anaknya. "Bapak pulang malam, jangan ditunggu," katanya pagi tadi. Kalimat itu kembali terngiang. Langkahnya makin pelan. Air hujan menetes dari ujung topinya. Pandangannya kabur. "Aku harus berteduh," katanya pelan. Ia menoleh ke depan, mencoba fokus, dan saat itulah ia melihat sebuah rumah di pinggir jalan. Rumah itu tampak tua, tapi lampunya menyala. Dindingnya gelap, pintunya tertutup rapat. "Masih ada orang?" ucapnya lega. Ia berhenti di depan pagar yang terbuka setengah. "Permisi," katanya. Suaranya bergetar. Ia ragu. Dalam hatinya muncul rasa tidak enak. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. "Sebentar saja," katanya pada diri sendiri, asal tidak kehujanan. Pak Tosim melangkah masuk ke halaman. Sepinya terasa berbeda. Tidak ada suara hujan yang mengenai atap seperti rumah lain. "Permisi," ulangi lebih keras. Ia mengangkat tangan mengetuk pintu kayu itu pelan. Tak lama kemudian, terdengar suara dari satu. Jawab seseorang. Suaranya datar. Pak Tosim menghela nafas lega. "Saya numpang berteduh, Pak." Hujan deras, saya kedinginan. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya sulit dilihat jelas karena cahaya lampu dari dalam. "Masuk saja," kata pria itu singkat. "Terima kasih, Pak," jawab Pak Tosim sambil menunduk. Saat melangkah masuk,
Rasa dingin masih menempel di tubuhnya. Tapi ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menoleh sebentar keluar. Hujan masih turun deras. Sebentar saja, katanya pelan. Lebih pada dirinya sendiri. Pak Tosim berdiri di ambang pintu. Ragu melangkah lebih jauh. Tubuhnya masih basah. Tangannya gemetar memegang gagang sepeda. Pria yang membukakan pintu hanya berdiri diam, seolah menunggu tanpa ekspresi. "Silakan," kata pria itu lagi. Suaranya datar, namun terdengar sopan. "Iya Pak, sebentar saja," jawab Pak Tosim sambil menunduk. Ia melangkah masuk perlahan. Begitu kakinya melewati ambang pintu, perasaannya berubah. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa sesak. Rumah itu terlihat cukup luas, namun sunyi. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara barang dipindahkan. Padahal, tadi ia merasa mendengar orang berbicara. "Di dalam ada siapa lagi, Pak?" tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum tipis. Ada jawabnya singkat. "Loh, kok tidak kelihatan?" gempak Tosim tanpa sadar. Ia berdiri canggung, tidak tahu harus duduk atau tepat di dekat pintu. Pria itu berjalan, masuk lebih dulu. "Duduk saja," katanya sambil menunjuk ke arah kursi kayu. Pak Tosim menatap kursi itu sebentar. Kursinya tampak biasa. Tapi entah kenapa ia ragu. "Saya sebentar saja, Pak. Nanti hujannya reda, saya langsung jalan," katanya, mencoba memastikan. Pria itu mengangguk. "Tidak apa-apa, istirahat dulu." Nada bicaranya terlalu tenang. Pak Fikri mengangguk pelan, lalu duduk. Saat ia duduk, tubuhnya terasa makin berat. "Aduh," desahnya pelan, sambil memijat lutut. "Capek," katanya lagi lebih pada dirinya sendiri. Dari arah dalam rumah, terdengar suara seperti orang berbincang. Suaranya pelan, tidak jelas kata-katanya. Pak Tosim menoleh. "Itu suara si Ee, Pak?" tanyanya. Pria itu menjawab, tanpa menoleh. "Biasa, orang rumah." "Oh," jawab Pak Tosim. Meski hatinya tidak tenang, ia mencoba mendengar lagi. Tapi suara itu seolah menjauh. Ia menoleh ke pintu. Hujan masih turun deras. "Kalau boleh saya taruh sepeda di mana, Pak?" tanyanya. "Di situ saja," jawab pria itu singkat. Pak Tosim berdiri dengan susah payah menarik sepedanya sedikit ke dalam. Tubuhnya terasa makin lemas. "Dingin sekali," katanya pelan. Pria itu kembali menatapnya. "Minum?" tanyanya. "Tidak usah, Pak. Terima kasih," jawab Pak Tosim cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa tidak ingin menerima apapun. Pria itu tidak memaksa. Ia hanya duduk di kursi lain, menatap Pak Tosim tanpa bicara. Waktu terasa berjalan lambat. Pak Tosim merasa sudah lama di sana. Padahal, hujan di luar belum berubah. Ia menatap lantai, lalu menatap dinding. Tidak ada jam, tidak ada tanda waktu. "Kok sunyi ya, Pak?" katanya mencoba membuka percakapan. Pria itu tersenyum lagi. "Memang begini, biasanya ramai kadang." Jawaban itu tidak membuat Pak Tosim tenang. Ia mengusap wajahnya mencoba tetap sadar. "Maaf, Pak, badan saya kok berat," katanya jujur. "Istirahat saja," jawab pria itu. "Tidak apa-apa." Pak Tosim mengangguk pelan, lalu menggeleng. "Tidak, Pak, saya takut ketiduran." Namun matanya terasa berat. Kelopak matanya sulit dibuka. Ia mencoba duduk lebih tegak. "Sebentar lagi," gumamnya. "Sebentar lagi, hujan reda." Ia menarik napas panjang, mencoba melawan rasa lelah. Tapi suara di dalam rumah kembali terdengar. Lebih dekat dari sebelumnya. "Pak," katanya pelan. "Itu kok suaranya dari mana ya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. "Tidak usah dipikirkan. Tenang saja." Pak Fikri mengangguk pelan. Meski hatinya semakin tidak enak, ia menatap pintu lagi lalu menunduk. Tubuhnya sudah tidak kuat. "Sebentar saja," katanya pelan. Hampir seperti membujuk dirinya sendiri. Matanya tertutup perlahan, sementara suara hujan di luar terdengar makin jauh. Pak Tosim membuka mata perlahan. Ia tidak yakin sejak kapan matanya terpejam. Tapi tubuhnya terasa semakin berat. Ruangan tempat ia duduk terasa berbeda dari yang pertama ia lihat. Saat masuk tadi,
Ia merasa rumah itu tidak terlalu besar. Namun, sekarang pandangannya menangkap ruang yang lebih panjang. Dinding di hadapannya terlihat jauh, seolah jaraknya bertambah. Loh, gumamnya pelan. Ia mengusap wajah, mencoba memastikan dirinya benar-benar sadar. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Kursi tempat pria itu duduk tadi sudah kosong. "Pak," panggil Pak Tosim ragu. Tidak ada jawaban. Ia kembali mendengar suara orang berbicara. Kali ini lebih jelas, tapi tetap tidak bisa dipahami. "Siapa itu?" katanya, lirih. Suara itu terdengar dari arah yang tidak bisa ia pastikan. Saat ia menoleh, suara itu seolah berpindah. Pak Tosim mencoba berdiri. Namun, lututnya gemetar. "Aduh," keluhnya sambil kembali duduk. Kepalanya terasa ringan, tapi pikirannya justru berat. Ia mencoba mengingat bentuk rumah dari luar. Dalam ingatannya, rumah itu kecil dan sederhana, tapi ruangan ini terasa lebih luas dari seharusnya. "Kok beda?" katanya pelan. "Apa aku salah tadi?" Ia menatap lantai cukup lama. Tidak ada barang berserakan. Tidak ada tanda orang lalu lalang, tapi suara itu masih terdengar. "Ini rumah siapa sebenarnya?" gumamnya. Ia mencoba memanggil lagi. "Pak, saya mau pamit." Tak ada jawaban. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi lebih pelan. Tubuhnya makin lemas. Ia menyandarkan punggung ke kursi. "Jangan tidur," katanya pada diri sendiri. "Jangan tidur, nanti kesiangan." Ia menepuk-nepuk pahanya, mencoba tetap sadar. Matanya terasa panas dan berat. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Pak Tosim menoleh cepat. Pria itu berdiri tidak jauh darinya. "Pak," kata Pak Tosim lega. "Saya kira Bapak kemana?" Pria itu menatapnya lama. "Istirahat saja," katanya pelan. "Saya tidak enak, Pak. Nanti malah merepotkan." "Tidak apa-apa," kata pria itu. "Sudah malam." "Malam?" tanyanya. "Hujan tadi? Masih sore?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah sudut ruangan. "Tidur di situ saja," katanya. Pak Tosim mengikuti arah tunjukannya. Di sudut ruangan itu, ada alas tidur sederhana. Ia menelan ludah. "Saya sebentar saja, Pak," katanya ragu. "Nanti kalau hujan reda saya pulang." Pria itu mengangguk. Iya. Pak Tosim duduk di tepi alas itu. Tangannya dingin. "Kenapa badan saya begini?" gumamnya. Ia mencoba berdiri lagi, tapi kakinya tidak kuat. "Pak," katanya pelan. Tapi suara itu keluar hampir tak terdengar. Suara orang berbicara kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Pak Kikri memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. "Tenang," katanya pada diri sendiri. "Tenang saja." Ia menarik napas panjang, mencoba berdoa dalam hati. Namun, pikirannya tidak fokus. Kata-kata yang biasa ia ucapkan terasa sulit disusun. Pria itu berdiri tidak jauh darinya. "Tidur saja," katanya lagi. Pakri menggeleng lemah. "Saya takut jujur." Pria itu tidak menjawab. Tatapannya tetap tenang. Rasa berat di kelopak mata tidak bisa ditahan lagi. Pak Tosim berbaring perlahan. "Sebentar saja," gumamnya. Suara-suara di sekitarnya terdengar semakin samar. Ia masih bisa merasakan alas tidur di punggungnya, tapi tubuhnya seperti tidak mau bergerak. Pikirannya berputar. Ia ingin bangun, ingin pulang, ingin melihat rumahnya, tapi tubuhnya tidak menurut. "Kenapa aku tidak bisa bergerak?" katanya dalam hati. Matanya tertutup, meskipun ia merasa belum sepenuhnya tidur. Di detik-detik terakhir, sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Pak Tosim masih sempat berpikir satu hal. Rumah ini terasa asing, dan ia tidak lagi yakin sedang berada di tempat yang benar. Pak Tosim terbangun dengan kepala terasa berat, punggungnya terasa nyeri, dan tubuhnya dingin. Ia mengira masih berada di alas tidur di dalam rumah tadi. Tapi saat membuka mata, yang ia lihat bukan langit-langit atau dinding. Pandangannya tertuju ke atas, ke arah langit yang tertutup awan gelap. "Loh," ucapnya pelan. Ia mencoba bangun, namun tangannya menyentuh tanah yang keras. "Ini di mana?"
Ia duduk perlahan. Sekelilingnya sunyi. Tidak ada kursi, tidak ada dinding, tidak ada pintu. Yang terlihat hanya tanah, rumput liar, dan batu-batu kecil. "Pak," panggilnya refleks berharap. Pria di rumah tadi muncul. Tidak ada jawaban. "Pak," ulangnya lebih keras. Suaranya bergetar. Tetap tidak ada sahutan. Pakri berdiri dengan susah payah. Kakinya gemetar saat menoleh ke depan. Dadanya langsung terasa sesak. Beberapa langkah darinya berdiri nisan-nisan tua dengan bentuk yang tidak beraturan. Sebagiannya miring, sebagian tertutup lumut. "Ya Allah," katanya lirih. "Ini kuburan." Ia melangkah mundur tanpa sadar. Kakinya tersandung sesuatu. Ia menoleh kepala sebuah nisan lain. Tidak mungkin," katanya pelan sambil menggeleng. "Tadi, aku di rumah." Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Pemandangan itu tidak berubah. Panik mulai menguasai pikirannya. "Rumahnya kemana?" katanya cepat. Ia berputar, mencari-cari. Tadi, jelas ada rumah. Ia melangkah ke satu arah lalu berhenti. Ke arah lain hasilnya sama, hanya nisan dan tanah. "Ini salah," kumamnya. "Aku pasti masih mimpi." Ia menepuk pipinya pelan. "Bangun, Tosim," katanya pada diri sendiri. "Bangun." Namun, rasa dingin di kulitnya terasa nyata. Tanah di bawah kakinya keras dan dingin. Angin bertiup pelan membuat tubuhnya semakin menggigil. Ingatan tentang rumah itu kembali muncul. Lampu yang menyala, pintu kayu, pria yang mempersilakannya masuk. "Bukan mimpi," katanya. "Aku benar-benar masuk ke sana." Ia menelan ludah. "Kalau begitu ini, apa?" Pak Tosim memeluk dirinya sendiri. "Astagfirullah," ucapnya berulang. "Astagfirullah." Ia mencoba mengingat jalan pulang, tapi pikirannya kacau. Tidak ada patokan, tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu rumah. "Pak, ada orang?" teriaknya. Kali ini lebih keras. Suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri. Tidak ada jawaban. "Jangan bercanda," katanya hampir seperti memohon. "Kalau ada yang dengar, tolong." Ia berjalan pelan di antara nisan-nisan, berhati-hati agar tidak tersandung. Setiap langkah membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Kenapa aku bisa sampai sini?" gumamnya. "Aku cuma mau numpang berteduh." Tubuhnya mulai gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena takut. "Ini bukan tempat orang hidup," katanya pelan. Suaranya hampir habis. Ia berhenti berjalan, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. "Apa salahku?" katanya lirih. "Aku cuma mau pulang." Ia mengangkat wajahnya lagi, matanya basah. "Kalau ini cobaan, aku tidak kuat," katanya jujur. "Tolong tunjukkan jalan." Namun, sekeliling tetap diam. Tidak ada tanda arah, tidak ada suara penunjuk. Pak Tosim berdiri terpaku. Ia tidak tahu harus melangkah kemana. Setiap arah terlihat sama, setiap langkah terasa salah. "Aku harus bagaimana?" gumamnya pelan. Tubuhnya masih bergemetar dan pikirannya penuh dengan satu pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban. Bagaimana ia bisa kembali? Pak Tosim menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah. Ia tidak bisa terus diam di tengah pemakaman itu. Kakinya masih gemetar, tapi ia memaksa bergerak. "Aku harus keluar dari sini," gumamnya. "Pasti ada jalan." Ia memilih satu arah yang menurutnya paling terbuka, lalu berjalan pelan sambil menunduk beberapa langkah. Pertama, masih terasa masuk akal. Ia melewati nisan-nisan yang jaraknya cukup renggang. Namun setelah beberapa menit, ia mulai merasa aneh. "Kok seperti tadi lagi?" katanya sambil berhenti. Ia menoleh ke kanan. Nisan yang ia lewati barusan terlihat lagi di depannya. "Tidak mungkin," ucapnya pelan. "Aku lurus terus." Ia memutar arah berjalan ke sisi lain. Langkahnya lebih cepat, napasnya mulai terengah. "Jangan main-main," katanya. Suaranya meninggi. Saat itulah hujan kembali turun. Tetesannya pelan di awal, lalu makin rapat. Ya Allah, kenapa sekarang? Hujan membuat pandangannya semakin terbatas. Tanah menjadi licin.
Beberapa kali ia hampir jatuh. Sabar, sabar, katanya pada diri sendiri. Namun, tubuhnya sudah terlalu lelah. Setiap langkah terasa berat seolah kakinya ditahan. Tiba-tiba ia berhenti. Tosim, suara itu terdengar jelas. Bukan teriakan, tapi panggilan pelan. Pak Tosim menegang. Siapa? Tanyanya, refleks. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan. Ia menelan ludah. Jangan dengar, katanya pada dirinya sendiri. Jangan ditoleh. Ia kembali berjalan. Kali ini lebih cepat. Tosim, suara itu terdengar lagi sedikit lebih dekat. Kamu siapa? Teriak Pak Tosim. Suaranya bergetar. Ia berhenti tapi tidak berani menoleh. Dadanya naik turun. Kalau mau apa bilang jangan begitu. Tidak ada jawaban. Namun, perasaan tidak sendirian semakin kuat. Ia merasa seperti ada langkah lain yang mengikuti meski ia tidak mendengar suara kaki. Astagfirullah, ucapnya pelan. Ia mempercepat langkah hampir berlari. Tapi tubuhnya tidak kuat. Beberapa kali ia berhenti untuk menahan sakit di dadanya. Aku tidak kuat, katanya lirih. Ia menoleh ke belakang sekilas, tidak ada siapa-siapa. Namun, rasa diawasi tidak hilang. Tosim, kali ini, suaranya terdengar dari arah berbeda. Jangan panggil namaku, katanya hampir menangis. Aku cuma mau pulang. Ia mulai bingung menentukan arah. Setiap kali memilih jalur, ia merasa kembali ke tempat semula. Ini muter terus, gumamnya. Ia memukul ahanya pelan. Mencoba tetap sadar, tenang, jangan panik. Namun pikiran itu tidak bertahan lama. Ketakutan membuat kepalanya penuh. Ia tidak tahu harus percaya pada arah mana. Kemanapun salah, katanya pelan. Ia berhenti di tengah jalan kecil di antara nisan menunduk. Sambil memegang lutut, hujan membuat bajunya semakin berat. Tubuhnya menggigil. Apa aku tidak boleh di sini? Katanya, lirih. Ia teringat rumah tadi. Apa aku salah masuk? Gumamnya. Perasaan tidak diinginkan mulai muncul. Kalau memang aku salah, katanya pelan. Aku minta maaf. Ia mengangkat wajahnya berbicara ke arah yang tidak jelas. Aku tidak mau ganggu siapa-siapa. Suara itu tidak terdengar lagi. Tapi perasaan diikuti tetap ada. Ia melangkah lagi kali ini lebih hati-hati. Sedikit lagi katanya pada diri sendiri. Meski tidak tahu sedikit kemana, setiap langkah membuatnya semakin takut. Setiap keputusan membuat dadanya semakin sesak. Ia sadar, tempat ini tidak menyambutnya dan ia tidak tahu bagaimana caranya pergi tanpa membuat keadaan semakin buruk. Pak Tosim berhenti melangkah saat melihat sosok itu berdiri beberapa langkah di depannya. Hujan masih turun, tapi pandangannya jelas. Sosok itu menyerupai pria yang membukakan pintu rumah tadi. Bentuk wajahnya sama, pakaiannya juga tampak mirip, namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak lagi tenang. Kok Bapak di sini? Kata Pak Tosim. Suaranya gemetar. Saya mau pulang. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam, lalu melangkah mendekat. Kamu tidak boleh pergi, katanya pelan. Tapi tekanannya terasa berat. Pakri mundur setengah langkah. Kenapa, Pak? Tanya cepat. Saya cuma numpang berteduh. Tidak ada niat apa-apa. Sosok itu mengkeleng. Kamu masuk tanpa izin, katanya. Tempat ini bukan untukmu. Waktu itu pintunya dibuka. Jawab Pak Tosim terbata. Saya diizinkan masuk, bukan izin. Balas sosok itu. Kamu yang memaksa. Pak Tosim menggeleng kuat. Tidak, Pak. Katanya, saya tidak memaksa, saya kehujanan. Saya kedinginan. Sosok itu tersenyum tipis. Tapi senyumnya tidak membuat Pak Tosim tenang. Kamu sudah terlalu lama di sini. Sekarang diam. Jantung Pak Tosim berdegup keras. Saya mohon, katanya hampir berlutut. Saya punya keluarga, anak-anak menunggu di rumah. Sosok itu mendekat lagi. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Masalahmu bukan urusanku, katanya dingin. Pak Tosim merasakan tubuhnya melemah. Lututnya gemetar. Kalau saya salah, katanya pelan, saya minta maaf.
Sosok itu menatapnya lama. "Maaf, tidak cukup," katanya. Waktu terasa berjalan lambat. Pak Tosim merasa sudah berdiri lama di tempat itu. Padahal, hujan masih sama. "Sudah berapa lama aku di sini?" Gumamnya lebih pada dirinya sendiri. Sosok itu menjawab, "Lebih lama dari yang seharusnya." Pak Tosim memejamkan mata sebentar, dadanya sesak. "Aku harus berani," katanya dalam hati. Ia membuka mata dan melangkah satu langkah maju meski tubuhnya hampir roboh. "Bismillah," ucapnya lirih. Sosok itu berhenti. "Apa yang kamu ucapkan?" tanyanya. Nadanya meninggi. Pak Tosim menelan ludah. "Saya cuma minta perlindungan," katanya. Ia mengulang doa pendek yang ia hafal. Suaranya pelan dan terputus-putus. Sosok itu mundur satu langkah. Wajahnya berubah tegang. "Hentikan," katanya. Pak Tosim tetap melanjutkan, meski suaranya hampir tidak keluar. "Tolong," katanya di sela doa. "Saya tidak kuat." Tubuh Pak Tosim limbung. Ia hampir jatuh, tapi ia bertahan dengan sisa tenaga. "Kamu keras kepala," kata sosok itu. "Pergi pun tidak akan mudah." "Apa maksud Bapak?" tanya Pak Tosim. Napasnya terengah. Sosok itu tersenyum tipis lagi. "Kamu sudah tahu jalannya?" katanya Pak Tosim menggaleng. "Saya tidak tahu apa-apa." "Justru itu," balas sosok itu singkat. Hujan terasa semakin rapat. Pandangan Pak Tosim mulai kabur. "Jangan tinggalin saya di sini," katanya hampir habis suaranya. Sosok itu menatapnya, lama lalu perlahan mundur. "Ingat, tempat ini tidak menerima tamu sembarangan." Dalam sekejap, sosok itu tidak terlihat lagi. Pak Tosim berdiri terpaku. "Pak!" panggilnya panik. "Pak!" Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan rasa takut yang semakin menekan. Pak Tosim memegang dadanya. Nafasnya pendek. "Apa yang baru saja terjadi?" gumamnya. Ia menoleh ke sekeliling. Sosok itu benar-benar hilang. Tapi kata-katanya masih teringat. Ancaman itu membuat pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus bergerak atau tetap diam. Waktu terasa tidak jelas. Yang ia tahu keberadaannya di tempat itu semakin membuatnya panik dan tubuhnya tidak lagi bisa diacok bekerja sama. Pak Tosim berdiri terdiam cukup lama setelah sosok itu menghilang. Dadanya naik turun tidak beraturan. Hujan masih turun, tapi ia hampir tidak merasakannya lagi. Pikirannya dipenuhi potongan kejadian sejak ia mengetuk pintu rumah itu. "Rumah itu bukan rumah orang," gumamnya pelan. Kesadaran itu datang terlambat, tapi terasa jelas cara bicara pria itu, suara-suara tanpa wujud, dan bagaimana ia terbangun di tempat ini. Semuanya mulai tersambung. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa aku tidak pulang sahaja waktu itu?" katanya lirih. Rasa menyesal menekan dadanya. Ia teringat istrinya yang pasti menunggu. Anak-anaknya yang mungkin bertanya-tanya kenapa bapaknya belum pulang. "Kalau aku tidak kembali," gumamnya. Suaranya pecah. "Bagaimana mereka?" Pak Tosim mengangkat wajahnya lagi. Matanya basah. "Aku cuma mau cari makan," katanya pelan. Seperti berbicara pada siapapun yang mendengar. "Aku tidak niat masuk ke tempat kalian." Tidak ada jawaban. Tapi tekanan di dadanya justru semakin berat. Ia mencoba berjalan lagi. Langkahnya tertatih. Setiap arah yang ia ambil terasa salah. "Lewat sini," katanya pada diri sendiri, lalu berhenti. "Bukan," gumamnya lalu berbalik. Namun beberapa langkah kemudian ia merasa kembali ke tempat yang sama. "Kenapa jalannya begini?" katanya dengan nada putus asa. Ia memukul pahanya pelan. "Tosim, jangan menyerah." Namun, tubuhnya sudah hampir habis tenaga. Kakinya gemetar hebat. Suara-suara kembali terdengar. Kali ini, lebih banyak. Tidak jelas siapa yang bicara, tapi terasa dekat. "Jangan ke sini," kata Pak Tosim cepat. "Aku tidak mau ganggu." Ia menutup telinganya sebentar lalu membuka lagi. Suara itu masih ada. "Aku mau pulang," katanya keras hampir berteriak. "Aku mau pulang." Kalimat itu ia ulang beberapa kali. Seperti berharap ada yang mendengar. "Aku punya keluarga.
Aku tidak bisa rasa takut bercampur dengan rasa bersalah. Apa ini karena aku kurang hati-hati? Gumamnya. Ia teringat bagaimana ia masuk tanpa banyak bertanya. Bagaimana ia memilih beristirahat tanpa benar-benar yakin. Semua karena keputusanku sendiri, katanya Lir. Ia mencoba berdoa, lagi meski pikirannya tidak tenang. Ya Allah, ucapnya terbat. Kalau ini teguran, aku terima. Ia berhenti sejenak menahan napas. Tapi aku mohon izinkan aku pulang. Tekanan terasa semakin kuat. Langkahnya terasa berat seolah tanah menahannya. Kenapa kakiku tidak bisa cepat? Keluhnya. Ia hampir jatuh, lalu bersandar pada lututnya sendiri. Suara-suara itu terdengar lebih dekat. Pak Tosim tidak berani menoleh. Jangan dekat-dekat, katanya pelan. Ia amkan mata, mencoba menenangkan diri. Tenang, katanya pada diri sendiri. Jangan hilang harapan. Namun, harapan itu terasa tipis. Setiap jalan seperti menolaknya. Setiap langkah terasa tidak diizinkan. Memang, aku tidak boleh di sini, katanya pelan. Ia menelan ludah mencoba berdiri lagi. Aku hanya ingin pulang, katanya sekali lagi. Suaranya hampir habis. Ia melangkah dengan sisa tenaga, meski tidak tahu kemana arah yang benar. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang besar. Bukan hanya karena tempat ini, tapi karena kemungkinan ia tidak akan pernah keluar jika terus salah melangkah. Pak Tosim terus berjalan, meski pikirannya hampir menyerah. Tempat itu menahannya seolah keberadaannya di sana tidak diterima. Dan di tengah semua ketakutan itu, satu keinginan terus berulang di kepalanya tanpa henti pulang. Langkah Pak Tosim semakin tidak teratur. Kakinya terasa kaku dan pandangannya mulai berkunang. Ia mencoba bertahan, tapi tubuhnya sudah tidak kuat. Saat melangkah di antara dua nisan, kakinya terpeleset. Aduh, keluhnya pendek. Tubuhnya terjatuh ke tanah. Punggungnya terasa nyeri dan nafasnya tertahan sesaat. Ia mencoba bangun menekan tanah dengan kedua tangan. Tangannya gemetar dan tidak kuat menahan berat tubuhnya. Bangun, katanya pada diri sendiri. Bangun, Tosim. Ia mencoba lagi, tapi hanya berhasil mengangkat sedikit badan sebelum kembali jatuh. Tidak bisa, gumamnya. Nafasnya terengah. Hujan tidak berhenti. Air membasahi bajunya membuat tubuhnya semakin dingin. Kenapa hujannya tidak berhenti? Katanya, lirih. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan dingin yang menusuk. Tubuhnya menggigil hebat. Suara-suara di sekelilingnya terdengar semakin lamai. Bukan satu, tapi banyak. Tidak jelas siapa yang bicara, tapi suaranya saling bertumpuk. Cukup, kata Pak Fitri lemah. Tolong, berhenti. Ia menutup telinganya. Tapi suara itu tetap terdengar. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak. Ia tidak berani menoleh sepenuhnya. Jangan dekat-dekat, katanya pelan. Bayangan itu berpindah lalu menghilang, lalu muncul lagi di sisi lain. Pak Tosim menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Waktu terasa aneh. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia terjatuh di sana. Apa? Sudah lama? Gumamnya. Atau baru sebentar? Ia menatap langit yang tertutup awan, mencoba mencari tanda waktu. Tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Kepalanya terasa ringan. Pandangannya mulai kabur. Jangan pingsan, katanya pada diri sendiri. Kalau pingsan, habis. Namun, rasa lelahnya terlalu berat. Matanya ingin terpejam. Sedikit lagi saja. Rasa dingin membuat jari-jarinya sulit digerakkan. Ia mencoba menggerakkan kaki, tapi tidak terasa. Kenapa badanku begini? Keluhnya lirih. Ia menarik nafas pendek, lalu menghembuskannya pelan. Nafasnya terdengar berat. Dalam kondisi itu, pikirannya melayang ke rumah. Ia teringat wajah istrinya. Istriku pasti cemas, katanya pelan. Ia membayangkan anak-anaknya. Bapak di mana? Gumamnya menirukan suara mereka. Pikirannya terasa sesak. Aku harus pulang, katanya lemah. Aku harus pulang. Ia mengulang kalimat itu seperti memberi semangat pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Suara-suara itu terdengar lebih dekat. Pakri membuka mata lebar-lebar. Jangan ambil aku.
katanya hampir berbisik. Yakoba merangkak, tapi tubuhnya tidak merespon. Rasa putus asa mulai menguasai hatinya. Aku tidak sanggup, katanya jujur. Ia menatap kosong ke depan. Air hujan menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata. Tiba-tiba ia berteriak, "Tolong!" Teriaknya sekuat tenaga yang tersisa. Suaranya terdengar serak dan pecah. "Tolong aku!" teriaknya lagi. "Aku mau pulang." Setelah teriakan itu, tubuhnya terasa semakin lemah. Suara-suara di sekelilingnya perlahan menjauh, atau mungkin hanya telinganya yang tidak lagi bisa menangkapnya. "Ya Allah," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Matanya terasa sangat berat. Ia tidak bisa menahannya lagi. Pandangannya menyempit. Suara hujan terdengar jauh. Dalam hitungan detik kesadarannya menghilang, dan segalanya menjadi gelap. Pak Tosim membuka mata dengan pelan. Pandangannya buram. Yang pertama ia lihat adalah atap rumahnya sendiri. Dinding bambu di sampingnya terasa familiar. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa sangat lemah. "Bapak sadar?" Terdengar suara istrinya pelan tapi jelas. Pak Tosim menoleh sedikit. "Ini di rumah," gumamnya. Istrinya duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat cemas. "Iya Pak, Bapak di rumah," katanya. "Jangan banyak bergerak dulu." Pak Tosim mencoba mengangkat tangan, tapi lengannya terasa berat. "Kepalaku pusing," katanya lirih. "Badanku tidak enak." Istrinya mengangguk. "Sejak tadi malam." "Bapak begitu," katanya. Kemi kaget. "Semalam," ulang Pak Tosim pelan. "Aku pulang malam." Istrinya saling pandang dengan anak sulung mereka. "Bapak tidak pulang?" jawab istrinya. "Akhirnya kami cari-cari." Pak Tosim terdiam. Ingatannya terpang patong. Yang ia ingat terakhir adalah hujan lalu pemakaman. "Kalian menemukanku di mana?" tanyanya pelan. Istrinya menarik nafas di dekat pemakaman tua. Katanya, "Hati-hati. Bapak pingsan di sana." Pak Tosim memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. "Pemakaman," gumamnya. "Iya," kata istrinya. "Orang kampung yang lewat melihat Bapak lalu dibantu pulang." Ia mencoba mengingat waktu. "Berarti aku semalaman di luar," katanya. Istrinya mengangguk dari sore sampai pagi. Pak Tosim menggeleng lemah. "Tidak masuk akal," katanya. "Aku cuma numpang berteduh." Anak bungsunya mendekat, "Pak, Bapak jangan ke sana lagi," katanya pelan. Pak Tosim menatap anaknya lalu mengangguk. "Iya," jawabnya singkat. Ia mencoba duduk, tapi kepalanya langsung terasa berat. "Pelan-pelan," kata istrinya sambil menahan bahunya. "Aku masih dengar," kata Pak Tosim tiba-tiba. "Mendengar apa?" tanya istrinya. Pak Tosim menelan ludah. "Suara," katanya seperti memanggil istrinya. Terdiam. Wajahnya berubah tegang. "Bapak, jangan melamun," katanya. "Akhirnya istirahat saja." Namun suara itu memang masih ada, tidak jelas, tapi sesekali terdengar di telinganya. Pak Tosim menutup telinga sebentar. "Tidak hilang," gumamnya. Ia membuka mata dan menatap langit-langit. "Itu bukan mimpi," katanya pelan. Sejak hari itu, tubuh Pak Tosim tidak segera pulih. Ia mudah gemetar, terutama saat hujan turun. Setiap mendengar suara air hujan di atap, dadanya langsung terasa sesak. "Kenapa Bapak tidak jualan?" tanya istrinya suatu pagi. Pak Tosim menggeleng. "Aku belum kuat," jawabnya jujur. Ia mencoba keluar rumah sekali, tapi kakinya langsung lemas. "Jangan dulu," katanya pada dirinya sendiri. Setiap kali melihat arah jalan tempat rumah itu berada, pikirannya langsung kacau. "Lewat sana lebih dekat," kata seorang tetangga suatu hari. Pak Tosim langsung menggeleng. "Aku muter saja," jawabnya cepat. Ia memilih jalan yang lebih jauh meski harus lebih capek. Malam hari ia sering terbangun. "Bapak mimpi lagi," kata istrinya pelan. Pak Tosim tidak menjawab. Ia hanya duduk memeluk lututnya. "Suara itu masih ada," katanya lirih. Kadang pelan, kadang dekat. Ia sadar satu hal. Kejadian itu nyata. Tubuhnya merasakan, pikirannya mengingat dan ketakutannya tidak hilang begitu saja.
Aku tidak mau ke sana lagi, katanya suatu malam. Istrinya mengangguk. Tidak usah, jawabnya. Kita cari jalan lain. Setiap hujan turun, Pak Tosim memilih tetap di rumah. Ia duduk diam menunggu hujan reda. Aman di sini, gumamnya. Ia tidak pernah lagi melewati jalan itu. Tidak pernah mendekat. Tidak pernah bertanya. Ia hanya tahu ada pengalaman yang cukup sekali saja dialami karena bekasnya tidak benar-benar pergi. Cerita tentang Pak Tosim cepat menyebar di kampung. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, lalu menjadi bahan obrolan di warung dan di teras rumah. Ada yang mendengarkan dengan serius, ada juga yang tertawa kecil. Ah, paling pingsan karena kecapekan, kata seorang warga. Tidak mungkin begitu saja, jawab yang lain. Dia ditemukan dekat pemakaman. Perdebatan itu terus terjadi tanpa kesimpulan yang jelas. Pak Tosim jarang ikut menanggapi, ia lebih banyak diam. Setiap kali ada orang bertanya, ia hanya menjawab singkat. Saya cuma capek, katanya. Padahal di dalam hatinya kejadian itu terus berputar. Ia masih ingat suara-suara itu. Perasaan tidak diizinkan, dan bagaimana tubuhnya tidak bisa bergerak. Semua itu tidak pernah benar-benar hilang. Kesehatannya menurun. Ia mudah lelah dan jarang keluar rumah. Bapak jangan memaksakan diri, kata istrinya suatu sore. Pak Tosim mengangguk. Iya, jawabnya. Ia memilih membantu di rumah sebisnya. Tempe keliling tidak lagi ia dorong setiap hari. Malam hari yang paling berat, saat rumah mulai sunyi, pikirannya mudah melayang. Pak, belum tidur? Tanya istrinya. Pak Tosim duduk di depan menatap lantai. Belum, jawabnya pelan. Ia sering terbangun karena mimpi yang tidak jelas. Kadang ia merasa seperti dipanggil, meski saat diperiksa tidak ada siapa-siapa. Ia menjadi lebih waspada. Setiap akan keluar rumah, ia selalu memastikan waktu dan arah. Lewat mana, Pak? Tanya anaknya suatu pagi. Jalan depan saja, jawab Pak Tosim cepat. Ia tidak pernah lagi memilih jalan yang melewati pemakaman itu. Beberapa warga mencoba mencari rumah tua yang diceritakan Pak Tosim. Tidak ada rumah di situ, kata mereka. Hanya pemakaman dari dulu. Kabar itu semakin membuat cerita Pak Tosim dianggap aneh oleh sebagian orang. Bapak, jangan terlalu dipikirkan, kata seorang tetangga. Pak Tosim hanya senyum tipis. Ia tidak ingin berdebat. Yang penting, saya masih di rumah, katanya pelan. Pemakaman itu tetap ada, tidak berubah. Setiap orang yang lewat hanya melihatnya sebagai tempat biasa. Namun bagi Pak Tosim, tempat itu selalu membuat dadanya sesak, meski hanya mendengar namanya. Kenapa Bapak diam? Tanya istrinya suatu malam. Pak Tosim menarik napas. Aku bersyukur masih bisa pulang, jawabnya. Ia memilih fokus pada keluarga, mengantar anak ke sekolah jika kuat, membantu istrinya menyiapkan dagangan, dan lebih banyak berdoa. Aku tidak mau kejadian itu terulang, katanya suatu malam. Istrinya mengangguk. Kita jaga sama-sama. Cerita tentang Pak Tosim akhirnya menjadi peringatan tidak tertulis di kampung. Ada yang percaya, ada yang menganggap kebetulan. Tapi, semua sepakat satu hal. Kalau kehujanan, lebih baik pulang saja, kata seorang warga atau berteduh di tempat yang jelas. Pak Tosim mendengar itu dari jauh. Ia tidak ikut berbicara. Ia hanya menatap hujan yang turun perlahan di luar rumah. Aman di sini, gumamnya pelan. Ia tahu, sekarang tidak semua tempat bisa dijadikan tempat singgah. Ada tempat yang bukan milik manusia, dan ada batas yang seharusnya tidak dilanggar.